Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, podcast kali ini saya kedatangan teman saya lagi. Dia ini mahasiswa S1 dulunya di Fakultas Peternakan Departemen INTP IPB ya. Nah, angkatan 2014 atau angkatan 51. Nah, beliau ini semasa kuliahnya dia aktif di organisasi kealhuran ya. Jadi di Masjid Al-Huria beliau aktifnya. Dia ini marbot, pernah di LDK juga, dan pernah di Birena. Nah, yang menarik dari kisahnya ini adalah beliau ini setelah lulus, ternyata dia itu proyekan. Jadi dia tuh tidak menetap kerja di suatu tempat, melainkan dia itu proyek. Nah, dengan proyeknya ini, beliau ini sudah keliling Indonesia, Masya Allah. Nanti akan kita cari tahu ya bagaimana perjalanannya. Dan pernah ke Malaysia juga. Jadi kenapa, tadi belum terjawab nih, kenapa milih peternakan? Itu awalnya dari mana dulu nih? Jurusan peternakan. Kenapa bisa kepikiran, oh peternakan nih gitu? Pilih Fakultas Peternakan. Jadi kayak gini sebenarnya. Awalnya kan saya pertanian sih ngambilnya AGH. Nah, kata kakak kelas nih. Memang katanya di IPB itu yang terfavorit lah gitu. Salah satunya kan AGH katanya. Nah, kan di kakak saya tahu sendiri nih kapasitas nih. Nah, kayaknya nggak bakal mungkin. Nah, kemudian saya curhat. Ada namanya kakak kelas saya waktu SMA itu yang masuk di INTP juga. Namanya Teh Reni, angkatan 49. Nah, ini salah satu motivasi juga bagi saya tanya-tanya sama Teh Reni, Teh, gimana kalau misalkan jurusan INTP peternakan kayak gitu. Memang ada dua kan waktu itu dijelasin itu. Ada IPP produksi sama INTP. INTP itu pros katanya kebanyakan belajarnya tentang ilmu nutrisi. Jadi kayak tentang ada rumputnya, belajar rumput gitu. Ada pengolahan pakan. Oh kayak gitu. Nah, di sana saya tahu kenapa kayaknya bisa juga deh INTP yang bisa INTP tuh. Nah, di sana awalnya dari curhat panjang lebar lah sama ini bolak-balik teh gimana. Nah, kayak gitu. Tapi alhamdulillah ternyata ketika saya masuk ya. Lanjut. Nah, jadi ketika saya masuk INTP juga ternyata dapat ilmu agronomi. Tapi ilmu agronominya bukan di bidang kayak pertanian kayak buah kayak gitu bukan, tapi ketahanan pangannya buat peternakan. Nah, saya dapatnya kayak gitu. Jadi nanam rumput. Dan ketika anak-anak AGH kalau ini namanya rumput ini gulma nih. Mengganggu padi kayak gitu. Tapi untuk kami itu sebagai rezeki gitu. Oh, ini buat makan si sapi nih, buat makan si kerbau nih, kayak gitu. Jadi dan dari sana ternyata alhamdulillah juga. Jadi bisa juga saya belajar tentang agronominya tapi untuk ketahanan pangan peternakan. Nah, jadi INTP itu pilihan pertama. Pilihan keduanya apa tuh? Alhamdulillah pilihan pertama. Pilihan keduanya BDP kalau salah itu. Terakhiran. BDP. Nah, oke, kita lanjut lagi nih. Jadi di INTP itu, jadi di Fakultas Peternakan itu ada 2 departemen. Dulu waktu kita masuk ya, sekarang kan 3 ya. Nah, dulu ada INTP, ada IPTP. Nah, untuk IPTP sendiri, saya udah ngajak teman saya juga podcast. Nih bisa dilihat linknya di atas ya, bisa diklik aja. Nah, sekarang kita bahas tentang INTP. Nah, jadi kemarin jadi bahas tentang INTP. Coba ceritain Pras, di INTP itu kita tuh belajar apa aja di INTP IPB ya. Belajar apa aja dari mulai semester 1, semester 2, semester 3, 4, 5, 6, 7 itu belajar apa aja yang udah dipelajari secara singkat aja secara umumnya. Lalu alumni INTP itu udah jadi apa aja sih? Maksudnya prospek kerjanya tuh jadi apa aja yang udah ente lihat nih gitu. Coba diceritain Pras. Baik. Ya alhamdulillah. Jadi kalau misalkan di IPB semester 1 semester 2 ya sama biasalah. Jadi kita sama-sama masuk tingkat persiapan bersama. Jadi kayak SMA kelas 4 lah, enggak salah kayak gitu. Kalau sekarang namanya PPKU ya Pras ya.
Wah, ya sekarang ya benar PPKU. Hmm. Oke, nah masuk ke INTP departemen kemudian masuk ke tingkat 2 atau tahun 2. Nah baru kita masuk ke Semester 3. belajar tentang kuliahnya di semester tiganya belajar INTP. Jadi alhamdulillah belajar di INTP itu ternyata kata dosen saya itu kayak gizinya peternakan. Kalau misalkan anak-anak peternakannya kayak gini katanya. Kalau anak-anak INTP itu harus lebih tahu dari anak gizi katanya. Kenapa Pak? Soalnya kayak gini, anak INTP itu menganalisisnya itu sebelum ke manusia harus ke hewan dulu, kayak tikus, mencit, tikus putih kayak gitu kan itu sebagai percobaan. Nah, itu adanya di INTP. Adanya katanya di peternakan. Nah, anak gizi itu nantinya itu kan kalau anak gizi manusia itu kan ketika membuat sebuah formulasi kemudian diuji cobakan dulu ke hewan kan ya. Kalau kita mah harus lebih tahu katanya soalnya kita mah udah paham belajar tentang sistem pencernaan hewan kayak gimana. Kemudian sistem pencernaan kebersamaan antara sistem pencernaan manusia dan hewan kayak gimana. Kemudian nutrisi-nutrisi kebutuhan hewan itu kayak gimana. Nah, sehingga kita bisa tahu nih gambaran umumnya ternyata kita juga ketika belajar di NTB di ilmu nutrisi peternakan juga bisa mengaplikasikan diri ke dalam diri sendiri. Misalkan ilmu yang saya dapatkan biokimia. Nah, jadi reaksi-reaksi kayak gluconeogenesis, glikolisis, transport elektron. Nah, itu tuh zaman-zaman SMA aduh ada tuh. Nah, ternyata ketika saya masuk ke INTP, oh kayak gini loh kalau misalkan si lemak itu masuk ke tubuh, jadi lemak tuh ada dibagi-bagi. Nah, jadi bisa aplikasi lah. Kalau kita misalkan makan makan gorengan terlalu banyak, kayak gimana efeknya. Jadi kita bisa istilahnya udah tahu, udah istilahnya kalau kalau kita udah tahu nih kalau misalkan terlalu banyak ke tubuh makan protein kayak gimana, makan lemak terlalu banyak kayak ke tubuh kayak gimana, kayak gitu-gitu. Nah, jadi alhamdulillah sangat bermanfaat sekali nih ilmu ilmu nutrisi peternakan IPB itu. Soalnya apa ya? Tidak hanya bisa diaplikasikan ke hewan, tapi juga bisa diaplikasikan ke diri sendiri kayak gitu. Itu yang saya rasakan sih sampai sekarang. Kayak gitu. Kalau kalau masih ingat, maksudnya di semester 3 tuh ada pelajaran tentang apa gitu ngebahasnya. Semester 4 tuh tentang apa gitu. Ingat nggak? Oh, biasa kalau misalkan kalau nggak salah ya, biasanya belajar tentang pengenalan bahan pakan, kayak jenis-jenis rumput, kemudian jenis-jenis makanan kayak makanan kayak ada kan ada hijauan, makanan peternakan tuh ada juga konsentrat. Nah, konsentrat kayak gimana? Hijauan kayak gimana? Kalau hijauan umum lah kayak rumputan kayak gitu. Tapi kalau konsentrat itu kayak istilahnya limbah-limbah hasil pertanian, kayak istilahnya nantinya ada bungkil kedelai, kayak gitu-gitulah. Jadi hasil-hasil dari pertanian atau misalkan nantinya ada yang masuk ke AGH, nah nanti itu kan yang itu diolah tuh ada hasilnya kayak kalau di kelapa sawit nanti itu ada apa bungkil kedelai. Nah, bungkil kedelai kita ambil kemudian kita jadikan sebagai bahan peternakan atau gitu. Oke ya, untuk prospek kerja sendiri NTP itu alhamdulillah jadi banyak kawan-kawan yang bisa menjadi sebagai nutrisionis bisa, sebagai QC juga bisa. Nah, kayak gitu. Kayak di PT Japa, kemudian di Malindo banyak kayak gitu. Ada juga yang bisa usaha sendiri kayak gitu. Nah, saya juga sekarang nih di sini alhamdulillah kerja juga alhamdulillah, jangan disebutin takut ria. Alhamdulillah kerja kerja dari salah satu. Nggak melenceng kan ya dari peternakan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Awalnya melenceng. Oh iya, awalnya melenceng yang itu yang kemana-mana, tapi Ya, alhamdulillah. nanti kita bahas. Oke, Nah alhamdulillah. nah kita bahas dulu nih. Jadi Fakultas Peternakan di IPB ini, menurut ente, kelebihan Fakultas Peternakan di IPB dengan yang lain kan pasti ada tuh ya, Fakultas Peternakan yang lain. Ada. Nah, kelebihan Oke. yang di IPB tuh apa menurut ente, Pras? Oh, jadi kayak gini. Kalau nggak salah waktu dulu dosen saya pernah berbicara kayak gini. Jadi salah satu di Indonesia itu memang ada di seluruh Indonesia ada fakultas peternakan. Nah, yang membedakan di IPB itu jadi ilmu nutrisi peternakan IPB itu tidak ada lagi di universitas lain kayak gitu. Jadi satu-satunya di Indonesia INTP itu waktu dulu, nggak tahu sekarang. Nah, jadi kawan-kawan biasa suka ada apa ya magang dari universitas lain apa namanya exchange apa ya study course kayak gitu. Nah, jadi dari universitas studi lain banding. studi banding. Nah, belajar ke fakultas peternakan
biasanya sih masuk ke INTP, soalnya mereka belajar tentang nutrisi industri peternakan kayak gitu. Memang ada sih di universitas lain fakultas peternakan, tapi katanya belajarnya umum. Kalau kita kan di IPB itu dibagi dua nih, ada produksi nih, khusus untuk misalkan mengembangbiakan nih si peternakan. Nah, kalau ini INTP itu khusus untuk menganalisis tentang bahan makanan yang kayak gimana yang berpotensi untuk menggemukkan kayak sapi, domba, ayam, nah kayak gitu-gitu. Jadi khusus gitu loh. Kayak gitu. Jadi nggak terlalu umum. Jadi mencukupnya kayak gitulah. Ya mantep lah pelajaran juga. Nah, sekarang kayak gitu. Nah, jadi bisa diceritain nggak penelitian ente skripsi waktu S1 itu tentang apa? Ya secara singkat aja tentang apa dan bagaimana ente menelitinya, apa hasil dari penelitian ente waktu S1. Baik. Alhamdulillah hasil penelitian saya itu judulnya itu tentang burung puyuh. Nah, jadi burung puyuh itu dikasih minumnya itu kayak jus ragi lah. Nah, jus namanya ekstrak asam kandis atau larutan asam kandis lah. Larutan asam kandis. Nah, kalau nggak tahu asam kandis, boleh nanti dilihat kayak gimana sih asam kandis. Searching aja searching. Kayak gitu. Nah, jadi kayak gini, kita itu tahu bahwasannya ketika kita nih bisa diaplikasikan kepada diri sendiri juga nih dari ilmu ini tuh. Jadi ketika si hewan itu kepanasan atau misalkan manusia itu panas, nah atau misalkan si manusia itu stres atau misalkan si hewan itu stres nih, nah biasa kita itu terbentuk radikal bebas. Nah penyebabnya itu luar biasa. Kalau misalkan nantinya dari si radikal bebas itu misalkan akan merusak si sel, kemudian sel itu yang rusak nantinya akan berkembang, kemudian nantinya itu bakal menjadi abnormal. Nah kemungkinan besar sel yang abnormal ini bisa menyebabkan sebuah penyakit. Nah kayak gitu. Kalau ke hewan biasanya produksinya turun, baik misalkan produksi telurnya turun, atau misalkan si anaknya turun lah kayak gitu-gitu. Nah kalau di manusia biasanya efek sampingnya itu kepada sakit. Nah sehingga dari pengaruh radikal bebas itu harus ada sebuah penjagaan yang dinamakannya itu saya lupa lagi, antioksidan. Oh iya. Nah, butuh antioksidan supaya misalkan nih ketika si manusia itu stres nih biar nggak terjadi radikal bebas, misalnya nggak rusak. Nah, butuh antioksidan supaya si radikal bebas itu nggak merusak si sel. Nah, kayak gitu. Nah, salah satunya antioksidan itu ada di asam kandis. Nah, di sana awalnya itu ceritanya di sana. Jadi yang ditelitinya itu pengaruh antioksidan asam kandis yang terdapat di asam kandis kepada si burung puyuh itu. Kayak gimana sih reaksinya? Nah, kayak gitu. Dan hasilnya gitu berpengaruh. Dan alhamdulillah yang P2 jadi P2. Penelitian yang kedua alhamdulillah berpengaruh nyata. Kalau nggak salah itu waktu ada berpengaruh nyata penelitian P2. Jadi nggak terlalu banyak nih pembelajaran juga, nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit pas. Nah manusia juga kayak gitu. Kalau makan nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit pas ya oke lah. Masya Allah. Memang sabda Rasulullah itu luar biasa. Kemana-mana kepalanya gitu. Kalau makan minum nggak boleh terlalu banyak gitu. Oke, siap. Oke, itu dia tadi podcast part 1 kita dengan Prasetyo. Sekarang masuk ke part 2 nih, Pras. Ya. Masya Allah. Ada berapa part ini? 2 aja. Selanjutnya jadi Pras ini seperti yang tadi saya udah bilang, dia ini setelah lulus dia proyekan. Proyekannya ini membawa dia hampir mengelilingi Indonesia ya, di tiap-tiap pulaunya itu hampir semuanya. Bagaimana ceritanya? Langsung aja. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Jika dirasa video ini dapat membantumu, boleh banget kamu share ke semua sosial mediamu. Siapa tahu dapat membantu orang lain juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.